Kita ulang. Error nih tadi nih ya. Sebentar, sabar. Nah, ceritanya udah di dalam. Aku invite ya, Ci. Halo. Nah, halo, halo Ci. Nah, akhirnya bisa juga nih. Wih, pakai ini aku juga mau pakai lah. Mau pakai. Mesti pakai filter dong biar seru. Halo, Itu filter Satriawan. Aku ada yang pakai filter apa ya? Wih, ini api-api. Jadi baru Biar, aku yang bling bling aja deh. nah, aku ikutan sama kayak cerita deh. Bling bling biar berasa di Apa ini? Nggak enak, nggak enak. Om Satriawan juga pakai dong, biar seru. Nah, aku salju aja, Ci. Biar suasananya lebih happy. kok begitu. Ya kan? Aku turn off commenting dulu. Nah, teman-teman kalau mau nanya nanti sama panggilnya, kalau cerita panggilnya cerita. Kalau Om Iwan enaknya Kak Iwan, Om Iwan, Bro Iwan. Nah, maunya gimana nih? Wawan, aja deh. Mbak Wan, Mbak Wan, jangan dipanggil Mbak Wan. Mas Aduh. Mbak Wan, Mas Mbak Wan satu. Oke, nah ini kan gini seru nih. Gimana nih, Ci? Aduh, hari ini di prank mulu nih kita nih akhir-akhir ini sama IHSG nih, Ci. Iya, nah, aku bilang sih ya. Kalau kemarin kalian ada baca, itu kan ada temen aku yang bikin research independen ya. Ya, Ya ya, tulisan dia itu memang Aldo. beres banget, tapi menurut aku pengalaman biasa kalau udah banyak yang beris, biasanya malah marketnya berbalik loh. Oh, Kemarin kamu Sekarang baca udah banyak nggak? belum yang beres? Sekarang Belum, udah belum, belum. Oh, belum. berarti belum, belum, dong. belum ini Om Iwan, belum apa? Belum maksimum fear nih. Ya, Masih, dikit mm-mm. dikit lagi sih, dikit lagi. Nah, makanya kita ada Satriawan ini buat ngeliat juga nih teknikalnya kira-kira udah near bottom apa belum nih, atau memang Yes. dikit lagi. Kalau nggak salah 68 ya angka krusialnya ya. Iya, ganda lewat tuh berapa hari yang lalu tuh. Tapi Kemarin ya. kemarin, tapi oh iya, aku pikir tadi bisa nutup di atas 68, ternyata nggak kuat ya. Ini Jadi apa? Hammer. Gimana Om harus Iwan? Silakan. Gimana tuh? ya jadi beberapa hari ke depan harus balik lagi dari 68 kalau mau batal ke 6650-an. Jadi 66 ya harus dulu. balik lagi dia. Soalnya ini kelihatannya bisa jadi head and shoulders Tuh, di HSG-nya. wow, Head and shoulders. IHSG-nya. I see. Jadi Daily, satu daily ya Om? daily. Nggak ngeliat kan? Kelihatan nggak? Ngelihat, aku ngelihat. Composite, coba gue cek dulu. Composite. Nah, kalau itu kejadian, itu targetnya ya cuma di 6650-an sih sebenarnya. Which is nggak apa-apa. Iya. Makanya kalau misalnya kita lihat dari jangka panjang, itu sebenarnya bawahnya itu di 65. Di low 65 baru jelek jangka panjangnya. Selama masih di Di low 65 sih. 65. Tapi candle hari ini bagusan loh, candle hari ini. Ya. Hari ini bagus candle-nya. Bikin Jadi hammer. mungkin, iya. Oh iya, jadi bisa rebound dulu nggak? Potensial. Ya, reboundnya kalau misalnya lihat based on candle aja ya, candlenya bagus, terus beberapa hari ini koreksi, jadi kemungkinannya kecenderungannya besok rebound. Reboundnya ke berapa ya ke 68 dulu yang pendek. Om Iwan, ini kalau kalau secara wave, Elliott wave, gitu ya. Ada pandangan nggak? Ini kira-kira kita sebenarnya berada di wave berapa sih? Nah itu kalau based on Elliott wave, saya lebih punya yang bearishnya sih sebenarnya. Malah bearish. Berarti Iya. 5 ya? Bukan. ABC. Untuk 5 aja. Oh,
Oke. Oke, ini kalau misalnya kita lihat, karena ngitungnya itu dari pas bottom yang kemarin COVID ya, itu kan Oke. di Maret 2020 di Iya. 3.900-an, itu bottomnya Iya. dari sana, startnya, terus kemarin puncaknya itu tuh saya hitung sampai di yang April 2022, 8 April itu ya, Iya. yang sini 7.200 itu. Habis itu kan Mm-mm. konsolidasi. Nah, Mm-mm. konsolidasi itu sekarang kalau misalnya big picture-nya bearish scenario, itu udah selesai 2 dan gue bikin 3. Jadi turun 3 ke bawah, itu theoretically targetnya di berapa nih? Di 6.080. Jadi break 65, Nah. terus ke 6.040 di situ. Tiganya selesai. Itu bearish scenario-nya ya. Mm-mm. Hmm. Nah, kalau yang bullish tampaknya ini sih selama bertahan di 65 sih masih oke. Walaupun tetap konfirmasinya itu nanti di 6950 itu. Sorry, di Oh, 696 ya, 69 enam ya. puluh itu. Yang 66. kemarin Sorry. di tanggal 9 Februari 2023 itu di 6961 ya. Dia level tertinggi itu. Jadi selama masih bertahan di 65 sih masih ada potensi bikin bullish scenario sih. Masih ada potensi bikin bullish skenario ya. Jadi kan Tapi kita ini harus sama bearish gitu maksudnya. ada daily gap nih Om Iwan. Mm-hmm. Di di hari apa nih? Tunggu, sorry. Trading View ku gratisan sih, jadi muncul iklan mulu nih. tanggal 17 sama kalau Om Iwan mah enggak lah. Nah, tanggal 16 17 nih Januari itu ada gap kecil sekali itu. Iya betul. Dan itu tutup ya. Apakah itu ada potensi harus ditutup? Kalau misalnya ngelihat beberapa hari ini yang ketika kemarin break 68 kelihatannya sih ya ada potensi ke situ. Itu kan ya cuma beberapa poin lagi ke bawah ya. Harusnya kalau misalnya ada sesuatu yang jelek ya bisa aja langsung ke situ gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari head and shoulders-nya juga targetnya cuma di 650. Iya, kesituan lah ya. Jadi di sekitar situlah ada tapi berarti skenario gimana Ci? Ini dia apa indeks ini udah ada di Bollinger bawah loh. Biasanya rebound. Bollinger. Ya, hari ini kena ya. Jadi pas di lower Bollinger Band dan kena. Jadi based on Bollinger Band ya ini udah ada potensi untuk rebound gitu. Bollinger, waduh, rebound. aku ini nih, aku nggak pernah pakai Bollinger nih. Gue demen banget pakai Bollinger. Jadi malu nggak pernah pakai Bollinger sendiri. Enak tau pakai Bollinger buat tentuin overbought, oversold, dan itu lumayan. Oh iya, ini bagus juga ya, BB20 udah ada stokastiknya ya. Oke deh, aku mau cobain lah pakai Bollinger setelah ini. I see. Ci, kalau dari Tirita sendiri nih Ci, sebenarnya nih, kan ngelihat market sebelum kita ngomong ARB nih ya. Ini kan bentar lagi juga nih, bulan depan nih ARB nih. Tapi kalau ngelihat market sendiri nih Ci, gimana sih Ci mandangnya nih akhir-akhir ini tuh kan Cirita juga ada education group gitu ya. Ngelihat animonya gimana Ci ke temen-temen Ci? Emang aku bilang ya tahun ini atau bukan tahun ini, kali ini market yang kali ini memang bener-bener agak beda dibanding yang dulu-dulu. Walaupun yang dulu-dulu itu turun, kita masih bisa gitu barang-barang tertentu atau saham-saham tertentu. Nah, saham-saham tertentu itu istilahnya gini, misalnya komoditi nggak main, ya udah aku bisa main saham lain. Ini kalau market kali ini problemnya itu tipis banget, transaksinya itu very thin gitu loh. Jadi likuiditasnya itu berat. Jadi kayaknya selalu deh bukanya tuh pagi naik berapa menit pertama, habis itu kempes dan rata-rata tuh ngikut gitu loh, barengan. Jadi adalah 1-2 misalnya kayak yang kemarin yang aku suka, misalnya yang baru IPO MMIX lah, HIL lah, itu kan likuiditasnya tetap oke, harganya tetap naik, nggak ngikut. Cuma kan kadang kita take profit ya. Nah, begitu take profit, hilang barang, nggak bisa cover barang-barang kayak gitu. Nah, untuk saham-saham lain, misalnya yang ada story bagus pun, nah dia tuh akan
akan kayak gimana ya, kayak Akra nih. Sebenarnya aku suka nih kan, kemarin kita pernah bahas kan, Akra itu Iya, iya. proyeknya bagus, itu penjualan dia di lahan JP-nya itu akan lebih ekspektasi karena penjualan yang kemarin tuh udah di-secure dan udah di-book. Kemudian ada pemain EV, salah satu pemain EV besar, rumornya ada ngambil lahan juga di sana. Jadi itu kan sebenarnya yang company-nya bagus, story-nya ada, dan kelihatannya sahamnya juga cukup solid. Kalau turun-turun tarik lagi. Tapi kalau misalnya marketnya kena gebok, istilahnya dia juga ikut turun gitu loh. Jadi untuk market yang sekarang bener-bener aku bilang nih agak beda sama yang dulu-dulu deh. Agak susah, lebih susah daripada sebelum-sebelumnya. Jadi bener-bener mesti hati-hati banget. Jadi makanya aku beberapa hari ini juga agak nyantai dulu kalau nggak bener-bener bottom atau nggak bener-bener oh ini kayaknya oke nih, aman nih, baru berani masuk gitu. Kayak tadi Wirge aku juga ada ngajak masuk, tapi lebih ke kayak apa ya, ke teman-teman atau ke klien aja sih. Soalnya takutnya nanti kalau rame masuk, rame pada makan, ntar 2-3 tik kabur, ntar akhirannya turun lagi, bubar lagi gitu loh. Jadi lebih kayak lebih nyantai ya, atau misal kita call in a small group yang tertentu aja, unless memang udah confirm banget technicalnya bener-bener bagus atau memang udah ada yang jagain, nah confidence-nya baru muncul nih. Bisa banget. Nah, Om Iwan, ini masih dari kacamata teknikal nih. Tadi kan cerita udah ngejelasin dikit nih. Aku ngerasain nih marketnya nih, nggak tahu ya cerita ngerasain hal yang sama nggak ya? Kayak 2020, Ci. 2019 akhir gitu loh. Yang pas mau COVID. Itu masih bisa nyari duit loh. Yang ini masih bisa ya waktu itu ya? Aku tuh biasanya market plus, market minus itu nggak masalah. Ada aja gitu kalau kita lihat kayaknya pokoknya kita kalau kita udah sering di market, tiap hari di market tuh kita bisa lihat, ini kayaknya mau jalan nih barang, ini kayaknya ada yang ngebuang, dimakan, dikasih, dimakan, wah ini nggak bener nih, kayak mau turun. Sekarang kita kali nimpuk misalnya 3 poin, 4 poin, jebret, terus udah tiba-tiba udah ARB, ya kan? Kayak misalnya, banyak sekali. Nah, ini kebetulan nanti kita juga akan bahas mengenai ARB. Simetris, apakah itu akan lebih jelek atau lebih bagus? Nanti deh kita belakangan kita bahasnya. Ini kayak contoh Cimori ya. Tiba-tiba nggak ada berita nih. ARB bisa 2 hari. Barito abis naik, abis breakout, abis bagus catnya, tapi targetnya Satriawan kena ya waktu itu Barito ya. Dia call. Kena. Cimori kena. Nah, begitu itu kena target ARB, kan nggak jelas kan tuh ARB 2 hari lagi. Iya benar. Nah jadi kadang-kadang yang kayak begini, kayak Asa nih ya, udah oke, udah bagus catnya, udah setuju, kayak pusing nih, kayak udah tinggal terbangnya doang, tiba-tiba ada yang nimpuk balik arah. Iya begitu, berapa ada yang nimpuk 3 harga, kalau nggak salah 3 harga deh hari itu, jebret, wah kok jebol gitu, tiba-tiba nggak lama ARB. Nah ini kadang-kadang ARB yang nggak simetris atau asimetrisnya sebenarnya kurang enak sih, karena kita tuh nggak bisa kayak, sebenarnya bukannya jelek ya dia ngelok di ARB ya, cuma kita nggak suka aja. Kita nggak suka kalau kita punya barang kita nggak bisa jual gitu loh. Ya kalau dia misalnya ARB dibalikin seperti dulu, menurut aku ada plus minusnya. Kadang kita bisa punya kesempatan untuk jual dulu. Kita jual dulu, nanti berapa poin kita buyback misalnya. Malah kalau sekarang kita jual dulu kagak bisa ngantri. Nanti itu tiba-tiba ada makan gede, jebret, hilang barang kita dari rebound. Jadi agak tricky sih. Jadi emang market sekarang ini ya udah tipis, terus isinya ini kayaknya mungkin ada juga yang manfaatkan untuk main cepet. Walaupun aku lihat pemain cepet kita banyak yang lagi jalan-jalan nih. Beberapa teman-teman. Iya, benar. Teman-teman jalan-jalan semua. Kayaknya benar-benar ini ya, Ci ya, benar-benar pada istirahat ya. Pada istirahat. Pada istirahat, ya. Itu membuktikan
bahwa memang market ini udah sangat kering ya, maksudnya likuiditasnya kering, untuk memanfaatkan gene juga kering, tapi ya bukan berarti nggak ada, tetap aja ada aja yang bisa kita ambil profitnya, mungkin cuman lebih hati-hati aja. Dulu kan kita wah HK nggak bener, kita masih ada kesempatan cut loss gitu, kadang-kadang nggak keburu, tiba-tiba udah kita tinggal bentar itu udah segini, udah kena stop loss itu dikit-dikit tiba-tiba di ARB. Nah itu yang kadang nggak enaknya di situ. Iya. Ci, denger nggak sih Ci, ASLC ASA sebenarnya ada apa Ci? Aku Nggak ada juga apa-apa. ini bingung, nggak ada apa-apa kan ya? Nggak ada apa-apa, lihat aja Dharma. Sekarang Dharma, di Dharma kita atasnya udah ASA. happy. Iya, di atas ASA dong. Kita main dari harga berapa waktu itu? Dari berapa ya? Kita main dari 600-an Ci, 600-an, kita kan? udah ngajak dari 600-an. Iya. Terus abis aku beli kan memang naiknya masih bolak-balik sampai benar naik. Dharma gimana? Aduh, naik aja belum gitu, sabar gitu kan, baru juga beli. Terus begitu akhirannya begitu naik, jebret, hilang kan barangnya, semua disambar, jemurannya disambar sama tiang-tiangnya. Iya, naik terus. Ya harus sabar lah ya kalau kita dapat momentum barang-barang bagus kayak gini ya Ci ya. Iya benar. Yang penting aja. Oh ya, terus aku lagi perhatiin untuk barang-barang yang kayak baja ya, baja tahun ini nih kayaknya bakalan bagus nih. Baja itu nanti akan ada beberapa katalis di tahun ini. Misalnya konsumsi baja itu diperkirakan akan meningkat. Jadi pertumbuhan konsumsi baja itu akan naik sekitar 6% atau targetnya itu sekitar 17 juta ton di 2023. Kenapa? Satu, ada IKN. Kedua, ada kendaraan EV, akan banyak kendaraan EV yang terutama mungkin yang motor listrik kali ya, banyak akan dibuat di Indo, jadi konsumsinya juga akan naik. Terus ada kebijakan dari pemerintah akan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengenaan biaya anti dumpingnya itu juga terhadap barang baja impor juga akan dinaikkan. Jadi itu ada 3. Kemudian ada 1, ada lagi roadmap induk pengembangan industri baja tahun ini juga akan dijalankan. Jadi ada 4 sebenarnya yang seru. Nah, dari baja-baja itu tadi yang aku naksir ISSP karena teknikalnya bagus. Tahu deh Satriawan gimana? Coba deh, Oniwan gimana ISSP? Waduh, ini menarik sih ini sih. ISP, wah sekarang pas di EMA 200. Iya, cakep nih. Iya. Iya kan, cakep kan? Hampir. Jadi itu lasainya resistennya itu di 272. Jadi break di 272, ya break dan maintain nih. Kemarin kan cuma ngetes doang nih, tapi nggak lewat ya. Jadi harus break di atas 272 baru cakep. Itu potensinya jadinya cup with handle. As you can see, itu targetnya di 324 jauhnya. Lumayan. Sementara supportnya ya di 254, di bawah 254 kayaknya mendingan keluar dulu deh. Jadi range-nya masih di situ. 254 bawah atasnya 272, break 272 baru kencang. 272. Aku sih baru nitip sendal dulu, soalnya kan pasarnya kayak gini, dan aku pikir aku mau beli agak nyimpen gitu loh, buat kalau misalnya kalau kita lihat ya, ini harga ISSP ini turunnya udah lumayan jauh dari dia peaknya itu berapa waktu tahun yang lalu, 490, 460 ya. 500-an. 508. Berapa? 505. Ya sekarang ini cuma setengahnya loh diskon. Jadi near bottom. Jadi aku pikir ya udahlah. Terus kalau sampai propertinya rame kan, yang dulu kan kalau misalnya komoditinya naik biasanya kan ada flow nanti ke sektor properti, katanya biasa ada lagging, jadi ada nggak langsung properti itu jalan. Kalau sampai propertinya sektor propertinya itu hidup lagi atau jalan lagi rame, nah ini juga mungkin bisa dapat katalisnya. Nah secara fundamental ya ISSP juga salah satu dibanding teman-teman yang baja-bajaan lainnya tuh dia yang paling menarik secara fundamental. Tapi coba kita lihat keras ya. Kalau keras gimana Wan?
belum keras, lebih menarik ISSP sih. Ini masih konsolidasi aja kan, masih diem-diem aja. iya. Overall memang masih downtrend, ini jauh lebih downtrend dibandingin ISSP ya. Ini EMA 200 aja di 354, sahamnya itu di 306, jadi lumayan jauh. Nah itu bawahnya di 304, sementara konfirmasinya itu di 334, jauh banget ya. Jadi masih agak jauh dibandingin ISSP. So far sih masih bagus lagi ISSP dibandingin keras. Iya sih. Terus kalau baja-baja lainnya juga baja itu valuasinya mahal dan laporan keuangannya juga masih kurang bagus. GDSP juga volumenya kecil, belum kelihatan. Jadi kalau di antara semua ini memang ISSP yang paling menarik secara volume mulai picking up dan harga juga story-nya mendukung. Iya benar. Ya kita lihat aja lah, kayak kita beli Aisyah kemarin kan nggak langsung lari kencang juga, pelan-pelan terus naik, habis itu baru koreksi. Iya, lagi kita juga kayaknya Aisyah kita yang kemarin nyampe itu apa ya Ci ya? Dharma kita nyampe udah lumayan ya Ci ya? Iya. Dharma udah lumayan, terus Aisyah kamu gimana? Aisyahnya kan makan bihun terus. Aduh, aku mah nggak usah ditanya. Tiap hari makan bihun. Tiap hari makan bihun. Itu tapi kalau secara teknis ini menarik nggak sih? Kenapa dia turun, volumenya juga ikut turun nih? Dikit Aisyah lagi ya, kayaknya boleh. Ini Aisyah 1, 2, 3, 4 hari terakhir ya, volumenya kecil banget ya. Iya, kecil banget. Menarik. 4 hari terakhir dibandingin yang hari kelima terakhir itu masih agak gedean kan. Ini sekarang kemarin sempat 200. Yang dari 10 Januari coba deh tarik itu bawahnya. Pas kena sekarang di 150-an. 10 Januari. Iya, 10 Januari 2023. Terus bottom yang kedua itu di 14 Februari itu. Shadow ke 14 Februari. Iya, shadow ke shadow ya. Nah, itu kan kena sekarang kan di 150 kan. Iya. Berarti kalau maintain di 150 nih berarti uptrendnya dari Januari masih intact, masih oke gitu. Masih valid. Ya. Tapi kalau jebol, yang penting nggak jebol ini ya. Kalau jebol gawat. Ya, di bawah 150 berarti uptrend lainnya udah invalid. Nextnya itu berarti akan ngetes last low itu 145 tuh, 144. Di bawah itu baru agak jelek. Konfirmasi jeleknya di bawah 138 itu bubar kayaknya di bawah 138 tuh. Bullish-nya ya. Bawah 138. Oh ya, kalau bawah 138 bubar ini. Lu masih makan bihunnya lebih banyak. Bagi-bagi ke tangga, saudara. Gue beli 2 dus dan nanti tiap minggu, tiap bulan beli 2 dus, Ci. Mesti makannya lebih banyak. Iya. Nggak apa-apa, itu Ci. kan Gue tadi udah ngerasain dari ini. Dari 130 gue udah ngerasain tuh waktu itu. Benar. Ya, kita udah up and down bersama Aisyah dan udah dapat cuannya lumayan juga. Terus ini ya, ngobrol-ngobrol tentang market. Hari ini ada saham yang baru listing. Kebetulan yang tadi aku masuk sih cuma Tron ya. Cuma baru hari pertama, gimana lihatnya ya? Bisa ngeliat nggak sih? Tron doang ya dia maksudnya ya? 15 menitan juga masih bingung. Pakai 15 menit juga hari ini banyak konsolidasi antara berapa tuh? Setiap 220 sampai 236. Iya, 236. Jadi atasnya itu 236. Nggak bisa jebol 236. Jadi kena 236 turun gitu. Iya. Tadi kan aku pikir mau arah. Terus udah sampai sesi 2 mainnya mentok-mentok di situ. Wah, ini macam apa nih? Sesi 2 buka, begitu buka sempat naik, terus kena lagi 236 berhenti. Naik lagi 23. Wah, ya aku bilang nih hari ini kagak jadi arah nih. Aku pikir wah, hari ini mau diarah. Yang arah Sage doang ya, Sage. Such. Kayaknya Sage doang ya, Ci, yang hari ini arah ya. Sage. Iya. Arah, iya. Buka langsung arah apa ada bagi barang juga ya. Ada buangan, Sage ada buangan. Iya. Warannya tadi tuh jadi primadona, Ci, katanya hari ini. Aku sih kebetulan lagi nggak ngikutin nih. Warannya tadi tuh katanya sempat sampai 80
dibanting lagi 40. Mungkin kayaknya kalau ngomongin ARB simetris lagi nanti kayaknya belajarnya di Waran dulu kali ya, Ci ya. Aduh, ngeri gila, marketnya aja udah kayak Adrenalinnya di gini. situ ya. Oh, Iya. Tapi kalau mau yang lebih serem, bukan serem sih, yang high risk high return, mungkin warren structure warren kali. Tapi itu kan nah, ya aku baru mau ngomong gitu, Ci. Structure warren ini tuh. barang gede-gede, Iya, barang gede-gede. barang yang Itu medong structure- kan, barang yang medong Iya, kan. Structure warren ini ada ininya nggak sih? Teknikal bisa dibaca nggak sih, Wan? Apa tuh? Structure waran, structure waran dulu. Kan Bisa ada MDKA, ada Iya. Itu kalau ada MDKA nggak di yang trading? keluaran dari mapping sih baru sedikit kan. Ada. Oh, Ada di itu chartnya, trading. tapi baru sedikit karena dia baru bikin kemarin. Coba cek deh. Lo ketik aja MDKA, nanti dia muncul Ada. di bawahnya. Iya. Oh iya, ada. Ada MDKZP, MDKDR kan. Tergantung mau pilih yang dari mana. Kalau yang MDKZP itu baru berapa hari kan. Iya. Yang DR yang udah lama ya. Yang Iya, lebih. dia udah agak lama. Tapi kalau misalnya induknya naik, ini larinya jauh lebih kencang daripada induknya. Nah, yang teman-teman yang Benar. adrenalinnya lebih, terus sahamnya misalnya saham gede nih, nggak punya warren. Nah, ini ada warrennya Ya. dikeluarkan oleh sekuritas, BRI, misalnya mau beli warrennya, nggak ada. Ya kalau Sach Club mah, Sach mah ada, Sage. Kalau BRI kan nggak ada warren, ya udah beli aja warrennya sekuritas, itu ngikut harga induknya. Kalau memang kalian akan percaya bahwa wah kayaknya misalnya contoh BCA mau bagian dividen nih, wah BCA paling cuannya berapa sih, mahal kan, dapat paling berapa persen. Nah nanti kalau BCA-nya terbang, warrennya juga ngikut. Nah, ini bisa jadi opsi, tapi memang high risk high return. Risknya juga gede, tapi returnnya juga gede. Biasanya kayak gitu. Setuju. Tapi aku juga ini sih, Ci. Aku dari kemarin tuh sangat-sangat memperhatikan structure waran loh. Ya tadi kayak Cirita bilang, daripada aku beli BBCA, ya mending aku beli BBCA ZP gitu kan. Sama-sama aja, underlying-nya kan sebenarnya saham kan, Ci? Sama. Dan dia ngikut. Hari ini BBCA-nya naik, dia BBCA ZP-nya itu malah tunggu nih, BBCA-nya hari ini naik berapa nih? Iya baru 1,7 hari ini BBCA-nya naik 1,7. BBCA ZP-nya 9%, Ci. Lumayan kan? Wih, gila. Boleh deh. Besok yang beli aja. Iya, mending beli waran, Ci. Iya, jadi emang ini menarik sih, cuman ini kan produk baru, jadi perlu waktu lah buat kita untuk belajar. Makanya kemarin kita ngadain webinar kan tujuannya biar belajar dulu deh, mumpung masih baru. Nanti kalau misalnya ini barang udah bisa diterima masyarakat, udah pada paham, udah pada tertarik, kayak dulu aja kayak kripto awal kan juga pada nggak ngerti kan. Cuma kan kita belajar begitu dia make a comeback untuk yang sekian kalinya orang udah pada ngerti, semua pada rame. Kita udah nggak usah belajar lagi kan, udah yang kita perhatiin kan maturity, penting untuk tahu maturity-nya kapan. Habis itu kita masuk, jangan yang dekat-dekat mature, bisa habis nantinya barangnya kebakar. Menarik. Ci, kita balik nih sekarang ke ARB simetris nih, Ci. Kalau Cirita lihat nih, ini kan market udah diinjek nih, Ci. Transaksi 8T, 7T tiap hari. Iya. Nah, nanti kalau ARB simetris ini menurut Cirita bakalan ini lagi nggak, Ci? Bakalan tambah sepi atau gimana nih, Ci, ngeliatnya nih, Ci? Tanggal 3 nanti nih. Tanggal 3 apa tanggal 4 tuh waktu itu? Baru Halo? market akan lihat dulu. Kayak, ya akan lihat dulu. Kayak waktu dulu nih ada yang apa ya? Oh gini, contohnya yang penutupan kode broker itu kan perlu waktu. Awalnya kan sepi dulu, lihat dulu. Oh kita udah mulai terbiasa, udah mulai get used to.
implementasi ini nanti akan rame sih. Aku bilang nanti asingnya akan lebih aktif sih, karena asing ini yang bikin nggak terlalu rame salah satunya juga karena kebijakan ARB asimetris ini, karena kan mereka nggak suka, mereka harus exit, SOP-nya harus jualan, misalnya reduce Indonesia, contoh ya, mereka harus keluar Indonesia masuk ke negara, gimana mau jual orang ARB langsung di lock 7%. Iya, di lock ya. Jadi mungkin itu malah bisa menjadi daya tarik untuk foreign investor untuk masuk lagi ke Indonesia market. Jadi nggak selamanya jelek, dan buat kita pun sebenarnya transaksi mungkin bisa lebih ramai. Karena kan kalau misalnya kelihatan mau turun, kita bisa jual dulu. Kalau misalnya kita contoh misalnya modal kita contoh misalnya AISA ya, sekarang harga 150, modal kita misalnya 100. Ini kelihatannya market misalnya regional pagi-pagi udah merah semua nih. Oh ya udah deh, gue jual dulu 148 misalnya, ada bid buang. Nah, karena ARB-nya simetris, mungkin bisa itu kalau kelipatan 150 itu sekitar berapa ya? 25% apa ya? 35, 150. Lumayan gitu loh. Kita bisa jual dulu, nanti tangkap lagi di 120 misalnya deh. Contoh aja ya. Nah, dia biasa kalau turun kekencengan, biasa kan market ada membalnya, ada technical rebound, begitu dia murah ada yang masuk. Nah, pas masuk kita bisa jual lagi, buyback lagi ya. Dulu sih gitu. Kita bisa istilahnya ojek berkali-kali di saham yang sama karena likuiditasnya lebih ada dan ada upside itu lebih berasa. Gojek itu bahasa bukan bahasa kolonial itu, Ci. Oh, iya. Ngojek di emiten itu. Iya. Itu mah yang lama-lama itu, zaman kita dulu. Iya dulu tuh ya, bisa apalagi zaman dulu ya, makanya kita bisa nge-short dulu istilahnya. Kita bisa sell dulu, nanti sore cover. Itu lebih seru lagi, gila. Kita buka, buang dulu. Itu sehari bisa cuannya gede loh itu. Ya. Ini short kayaknya masih belum balik ya, Ci, ya, short sell ya, kayaknya belum balik ya. Kayaknya belum sih. Belum. Nah, kalau tadi kan dari cerita nih, tanya Om Iwan nih sekarang nih. Nah, Om Iwan, kalau teknikalnya nih, kan waktu corona itu influencer gitu kan bermunculan tuh kan. Analisa teknikalnya juga, ya istilahnya analisa teknikal yang ya dengan ARB 7% gitu kan. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih dari teman-teman nih. Kira-kira kalau nanti ARB-nya udah simetris lagi, analisa teknikalnya gimana Om Iwan? At least paling sederhana dulu deh, baca support dan resistance dulu nih Om Iwan nih. Support, karena kan ARB nih yang ditakutin. Ya, sama aja sih intinya ya sebenarnya. Tapi bedanya ini candle-nya lebih panjang aja potensinya ya. Kalau sekarang satu hari kan cuma maksimal 7%, jadi nggak bisa lebih panjang. Nah ini satu hari sekarang bisa langsung kena target gitu ya. Harusnya targetnya bisa beberapa hari, bisa jadi kena dalam satu hari. Nah, which is ini sebenarnya sih yang seperti tadi kita bilang ya, ini sebenarnya foreign investor itu sebenarnya lebih suka yang simetris itu. Karena mereka tuh kendalanya, curhatnya ya, kendalanya ketika mereka mau jualan, itu nggak bisa gitu. Nah mungkin kalau dibalikin ya ini mereka lebih leluasa gitu untuk jual belinya gitu. Dan flow volume atau value transaksi juga bisa jauh lebih besar daripada sekarang. Ya. Jadi volumenya bisa jadi lebih tinggi ya nanti ya dari data-data yang sekarang ya, Ci ya. Iya. Sama Om Iwan ya. Bisa lebih rame dan buat teman-teman yang kerja di market mungkin juga jadi lebih semangat gitu kan. Terus kita pulangnya lebih sore, tapinya jadi nggak bisa leha-leha. Iya, jam 4. Macet deh. Jadi jam 4. Iya, aduh. Capek deh. Pusing. Masih ngeliatin bumi nggak? Nah, bumi ini aku tadi lagi masuk lagi. Udah salah atau kagak. Bingung sih. Cuman kayaknya... Coba Om Iwan. Iya, gimana nih teknikalnya nih? Ya, bumi sama mirip-mirip kayak call semuanya ya, bahkan ini lebih jelek bahkan dibandingin kayak ini ya Daro. Nah, coba deh lihat dari time frame-nya itu dari 16 Agustus 2022. Itu kan supportnya di 127 128 tuh. Ya. Baru kemarin itu jebol tuh di tanggal 7 Maret tuh. Nah, kita lihat coba sambungin topnya itu yang di tanggal 6 September, lalu 24 November dan 26 Januari. Jadi yang atas ketemu atas. Nah, jadi apa? Iya. Ya,
Jadi apa bentuknya? Jadi Ayo, jadi apa? apa nih? Jadi ayo Kevin. Descending triangle bukan? Descending triangle bukan ini? Nah, kalau ini descending triangle targetnya ke berapa ya? Ayo. Gocap loh. Tapi Targetnya ke jangan 66. salah. Tapi jangan salah. Grup Bakri itu susah pakai cat. Percaya Udah deh. susah ya, gocap Berapa ya. kali kalian beli pas break up BRMS? Ternyata prank. Berapa Iya. kali kalian cut loss di support yang paling krusial ternyata prank naik. Nah, kadang-kadang memang ada beberapa emiten yang karakteristiknya itu nggak bisa pakai technical murni sih. Kita benar-benar mesti kombinasi. Ini kan memang dia ada private placement. Terus, nah di sini yang menarik, kalau kita lihat dari pakai Bollinger, karena kesukaan aku itu pakai Bollinger ya. Kalau Adaro itu udah di atas, Bollinger di tengah, nah Bumi itu di bawah. Oversold gak itu? Ya, Bumi udah jebol malahan Bollingernya. Itu udah di bawah lower Bollinger. Murah. Iya, udah di bawah. Ya, murah biasanya sih ada yang namanya technical rebound. Terus dia kan juga memang ada private placement, jadi kayaknya orang tuh takut gitu. Private placement itu ada dua harga, di 80 sama di 178. Jadi ya orang kayak takut nanti yang misalnya yang harga bawah akan ada jualan, ya nggak tahu deh. Sedangkan aku sih masih nunggu juga sih apa nih akan ada good news di Bumi kayak saham call kemarin kan semuanya rata-rata keluar misalnya kayak resultnya, wah ternyata bombastis, harganya langsung naik. Nah si Bumi ini fortune-nya belum keluar, laporan keuangannya belum keluar. Ya, siapa tahu ada kejutan di sana karena harga batu bara kan tahun kemarin memang bagus banget ya. Kalau kita lihat kan kayak Adaro kemarin keluar bagus, terus apalagi ITMG udah keluar ya ITMG. Nah, ITMG kan TMG bagus. semuanya year on year itu selalu naik. Memang mark-on-marknya mereka rata-rata turun, tapi umumnya rata-rata beat estimasi perkiraan analis. Jadi ya kita tunggu aja Bumi akan ada surprise lagi nggak nih kayak kita berkali-kali di prank atas dan prank bawah ya. Ntar kita lihat aja. Suka begitu ya. Suka begitu emang nakal. Benar. Barang-barangnya Bakri mah emang suka begitu. Barangnya mau yang katanya BRMS lah, mau Dewa lah, mau energi Dewa lah. apa lagi? BNBR tuh, Ci. Hari ini udah gocap lagi belum, Ci? Berapa sih hari ini? Oh, belum. 67. Aku malah nggak perhatiin loh BNBR. Oh, candle-nya kok lucu banget nih, Wan. Iya. Itu candle BNBR, Hammer tapi nggak lebih meyakinkan dibandingin ITSG sih. Soalnya ini beberapa hari ketemu di sini di 65 itu. Jadi sideways tapi bikinnya hammer gitu. Kan lebih enak kalau misalnya turun hammer gitu. Baru ada potensi lebih yakin untuk rebound. Nah ini ini sideways tapi hammer ya. Ini kalau misalnya kita pakai EMA 200 tuh udah kena tuh EMA 200 di 64. Kalau kita pakai uptrend line juga yang ya hubungin aja dari tanggal 3 Oktober 2022, terus yang bawahnya lagi itu di 29 November. Nah, sekarang kena nih di level-level sekarang di 65-an tuh support uptrend line-nya. Iya, support uptrend line. Iya, benar. Ini EMA 200 juga kan Om Iwan kan? EMA-nya juga EMA 200, EMA panjang ya. Iya, EMA panjang ya. Kelihatannya EMA 200 ini panjang. Kalau misalnya di bawah 65 berarti bisa bubar nih jangka panjangnya, nggak jadi uptrend lagi. BNBR iya. Emang nih banyak nih Ci yang masih ini nih masih mau nanya sama Om Iwan technical nih, nggak apa-apa ya Ci ya? Iya. Pada nanyain tuh Arto, BBYD, WRG, Goto. Arto ada 2 pertanyaan nih. Arto menarik nggak habis keluar dari MSCI? Kayaknya ARB lagi Arto ya hari ini ya? Enggak, hari ini minus 1% doang. Oh kemarin ya ARB-nya ya? Kemarin 6%. Arto itu levelnya di 6770 resistennya tuh. Kemarin pas rebound cuma sampai situ atau lebih dikit ya, tapi turun lagi. Jadi kalau misalnya kalau saya sih bilang ini rounding top ya. Jadi kita hubungin dari low di tanggal 11 Januari, terus di 14 Februari,
2770 itu jadi resisten. Jadi harus break dan maintain di atas level itu baru ngebatalin, potensi koreksi lagi. Sementara kalau nggak bisa balik lagi di atas 2770, itu potensi rounding top arahnya ke 2050. Jadi masih downtrend overall. Iya, ini masih downtrend akut ya ini ya kayaknya ya. Kecuali dia bisa break dan maintain di atas 2770, baru bisa batal. Ya. Tapi Om Iwan, itu kan di tanggal 27, 28 ya waktu itu MSCI kan? 28 Februari kan Om Iwan. Ada volume gedenya kayak bagong tuh Om Iwan. Bener-bener kayak bagong tuh. Aku sampai kaget tuh. Iya kan? Itu bisa ngefek nggak di situ bakal jadi ada area-area, bakal jadi area support yang menarik tuh Om Iwan kalau ngelihat posisi di situ? Iya, kalau misal dari volumenya sih memang bagus ya, gede banget gitu ya. Nah, tapi 3 hari atau 4 hari ke belakang ini kok kayak layangan putus gitu, didiemin aja, jatuh tapi nggak dipungutin gitu. Nah itu. Nggak dipungutin ya. Iya. Saat ini sekarang kan pas koreksi itu kalau misalnya kita tarik Fibo ini udah di 78,6, 2540. Ya kalau di bawah 2540-nya jebol juga, berarti ya tinggal last low itu di bawah 440. Di bawah 2440 berarti kan lower low ya. Berarti kan confirm downtrend-nya masih lanjut. Downtrend-nya masih lanjut, benar. Berarti 2540, 2440 itu harus dijagain gitulah kalau nggak mau koreksi lebih jauh lagi. Kayaknya barang-barang ini lagi kurang bagus deh, kecuali tech stoknya atau teknologi stoknya semua mereka comeback. Misalnya kan kemarin kan kita dapat berita yang The Fed itu akan naikin suku bunga lebih tinggi daripada yang orang perkirakan. Jadi lebih hawkish daripada hawkish gitu. Nah kalau kayak gitu bank digital itu kurang diuntungkan, apalagi ada beberapa bank digital yang terjadi peningkatan NPL ya. Aku bilang sih ya kalau aku sih nggak tertarik kecuali kita trading short term jangka pendek doang. Itu overall masuk. Kecuali Fed-nya udah pivot. Sekarang lebih jauh daripada pivot, gimana mau beli bank-bank digital gitu. Atau biasanya bank digital itu main suka di akhir tahun karena harus penambahan, dia harus nambah minimum modal dasarnya itu kan. Nah itu mungkin biasanya mainnya sekitar akhir tahun. Kalau sekarang aku bilang sih banyak barang diskon gitu, cari aja yang lain, kayaknya banyak deh yang seru-seru, lebih menarik. Iya. Ikutin Goto ya, kalau Gotonya naik ikut naik ya. Kalau Cirita barang diskon yang paling Cirita demen sekarang apa selain SSP Ci? Apa ya? Ya aku masih suka sama Akra. Cuman Akranya masih bolak-balik gemes. Iya. Akra tuh masih lagi di bawah 1425 tuh. Jadi nggak bagus 1425. Iya, makanya itu aku sih suka ya karena dia ada lahan yang JP itu penjualannya itu juga lagi bagus, apalagi ada investor dari luar yang rumornya tertarik untuk investasi sana. Jadi yang company atau emiten yang mempunyai lahan-lahan industri seperti Akra kan punya lahan industri di JP, SSIA itu juga rumornya ada perusahaan dari luar EV yang mau invest atau mau beli lahannya dia. Nah itu akan menjadi katalis mungkin yang bisa mendongkrak harga sahamnya. Ya kayak begitu sih, itu menarik juga. Terus mungkin kalau yang lain sih ya kemarin sempat suka juga sama Mayora. Cuman Mayoranya juga nggak tahu nih, lagi sideways juga, nggak mau naik lagi, tapi juga kemana-mana, di sini-sini aja. Benar. Mayoranya, waduh, udah berapa candle tuh, udah sampai enak nungguin Mayoranya nih. Kita kan capek kan nungguinnya. Jadi ya kadang sampai sekarang kayaknya belum ada yang gonjreng banget nih, karena ISAT kita kemarin masukin ke kita punya technical yang hari Sabtu kita masukin technical Indosat kan ya, jadi kayaknya targetnya dikit lagi kena ya. Hari ini kena yang target 1 ya, 73 ya. Nah target enggak 7.025. Jadi ISAT kita kemarin rekomen, Indosemen kita ada rekomen, Indosemennya juga naik. Nah Pegas nih yang tricky, kemarin Pegas tuh kayak mau jalan. Pegas nggak jadi.
Kagak jadi, Balik tapi lagi ya, iya. 1650-nya nggak jadi break, malah Cuman turun. kalau Pegas Bagus. mungkin Pegas katalisnya nanti di dividen deh. Biasanya musim-musim dividen. Tapi Iya. resultnya juga Belum keluar ya Pegas ya kayaknya ya. Aku jadi lupa nih Pegas. jadi ini Coba beberapa lihat. masuk Pegas. pantau. Tapi kayaknya Pegas. belum keluar. Belum keluar. Iya. Nah itulah yang oh iya, terus kemarin kan aku ada share juga yang kayak artikel yang mengenai kenaikan harga beras yang naik sampai di atas 20%. Nah kalau misalnya berasnya naik kencang begitu, substitusinya katanya nanti orang jadi makan bami, makan indomie, beras mahal. Iya, beras mahal, makan Indomie. Tapi Indomie itu makan Aisyah, makan bihun gitu, ya kan. Tapi gaji beda Ci, kalau Aisyah bihun itu pakai tepung beras nih masalahnya. Iya sama sih kok. Jadi naik sih. Nggak tahu deh ICBP ini kemarin kan turun lumayan nih ya Wan. Ini apakah udah menarik nih? ICBP ya. Kemarin sih yang banyak loh. Berapa hari yang lalu sih Iya, tapi balik lagi. Jadi itu kemarin di 99.25 itu supportnya jebol. Sekarang lagi balik kan. Kalau misalnya balik lagi di atas 99.25 jadi batal nih. Tapi kalau tetap bertahan di bawah 99.25 itu arahnya ke 95.75 sampai 92.75. Bisa jadi triple top kan itu tadinya. ICBP ya. Oh, ya. ICBP. Ya. Aku malah ngelihatnya ini Om Iwan, ada satu kayak trendline di bawah gitu dari April 22 sampai April 22 kenain Agustus 22 tuh. Tarik gitu itu kayaknya masih rapi tuh di situ tuh. April 22. April. Oh, yang bawah. Iya, yang bawah sama yang Agustus tuh. Kok kayaknya rapi banget gitu main ke situnya. Iya. Ya, sempat lewat sih kemarin sih, tapi shadow ya. Lewat shadow doang gitu kan. Jadi sama ada. ICBP dekat MA 200 sih, Ci. Dekat MA 200 sih. Jadi dekat-dekat MA 200 sih kayaknya menarik ya, Ci ya, kalau aku bilang ya. Kacamata aku juga. Mungkin boleh nitip sendal kali ya. Risk kita kecil kan. Begitu gagal langsung cut. Bener. Terus kemarin juga ada ya yang menarik apa ya, kemarin tuh ada satu yang lumayan menarik juga. Kalau LSIP kan sebenarnya kemarin sempat bagus ya, cuman kan ada berita bahwa si India itu menaikkan tarif import untuk masuk ke CPO. Jadi nggak tahu ini menjadi kayak ya berarti ntar masuk sana jadi karena mahal, makanya pada turun lagi nih saham-saham CPO nih. Iya nih Ci, kayaknya nggak berhenti ya berita-berita. Iya kan? Capek kan? Padahal kalau kayaknya saham CPO tuh kemarin udah siap-siap mau jalan loh. Iya, udah bener. LC itu favorit aku juga tuh. Aku udah nunggu dia break MA 200 kayaknya mau aku ambil nih, ya kan? Keluar beritanya begitu lagi. Gosko kan kemarin Gosko kan waktu itu cerita juga ada rekom kan, Ci? Kalau nggak salah kan udah kebet-betet semua. Gosko DSNG, karena kan aku pikir DSNG resultnya kemarin belum keluar. Terus kemarin itu terjadi kayak bolak-balik 670, 675, volumenya gede gitu. Wah, di kok kayaknya mau naik gitu. Sempat naik sih 695 ya kalau nggak salah. Cuma karena capek kayaknya, terus marketnya juga nggak terlalu enak ya. Aku sempat jual 90-an ya kayaknya. Kayak capek nih. Nah itu ANJT juga Ci, waktu itu Ci ANJT. Iya. Iya, itu udah bagus banget loh, volumenya udah breakout MA 200 kayak gitu kan. Ini turun lagi sih. Turun lagi, iya. Tapi nih ANJT, hari ini hammer nih Om Iwan gimana nih ngelihatnya nih Om Iwan? Cakep loh ANJT tuh. Cakep loh, iya kan? Cakep loh, Ci. Kena di Fibo 61,8 tuh 700 tuh kan hari ini. Jadi bagus. Pendeknya berarti di 755, 760. Konfirmasi bagusnya di 820 lah sayanya. Di atas 820 baru bisa jadi kaput handle gede.
Di atas berapa? 820 8. asainya. Mungkin, tapi nggak, ya ntar coba lihat deh besok pergerakannya gimana. Rame nggak nih? Kemarin udah di area-area sekitar 795, 790 mulai kecapean. Ini sih iya sih. Ini menarik sih. Boleh Iya, kita iya, ini pantau lagi lah ini. seru nih, ANJT seru nih. Mm-mm. 0,5, 0,618 candlenya di 0,5 ya. Oke nih. Ini hari ini Ini malah bagus. banyak keluar sinyal buy tadi tadi CTRA sempat keluar sinyal, terus Mitratel kan breakout tuh, LPPR, CTRA malah sempat keluar sinyal arah sinyal tuh, aku punya ini technical sempat keluar arah CTRA tuh, Hmm. CTRA. CTRA, tapi tutupnya agak di bawah. Iya, Di bawah ya. volumenya juga masih kecil. Iya. Ya, MA 200, MA 200 nih pas nih masih kepentok-pentok nih. Iya, masih kepotok-potok sama 200. MA 200 nih kayaknya. Kalau Tapi MTEL sih seru nih, Ci. MTEL seru nih, MTEL. Iya, Baru betul, break nih Bang. MA 200-nya. Iya. Cuman ya mungkin kalau besok ada satu volume gede lagi ya asik tuh. Hari ini sih, ini 3 hari candle hijau ya, volumenya juga ada naik sih ya, lumayan. Udah naik, udah oke nih. Dari naik MA volumenya lebih tinggi dari volume biasanya udah oke nih. Ada dibaca grafik tuh chartnya. Wah, ada dibaca grafik ya Om Iwan ya. Oh iya. Tuh teman-teman kalau itu mau baca-baca tuh si Satriawan suka ngepost dibaca grafik. Instagramnya baca grafik teman-teman. Ini aku aja sampai salah nih grafik, mau tulis Instagram jadi Instagrafik. Nah ini AMRT juga ada rebound tuh kan. Yang bagus lagi nanya. Bluebird tuh bagus. Aduh, Bluebird kita Apa? main dari bawah. Bluebird mah udah lama. Iya, kita main dari bawah. Terus ya udahlah, udah cukup cuan nih. Soalnya nih barangnya nih tipis gitu loh. Kadang-kadang kalau kita harga di sini kita ngambil agak ngeri juga sih. Soalnya marketnya bukan market bullish. Kalau marketnya lagi begini ada apa-apa mau kabur, bitnya tipis-tipis sih paling gak enak. Aku paling gak suka nih market yang kayak sekarang, yang beli saham yang tipis-tipis. Soalnya begitu mau kabur, ntar bingung buangnya berapa harga ke bawah. Belum tentu lah. Iya benar. Ci, ada yang breakout loh Ci hari ini Ci. Apaan? Banyak. Dewi. Apa? Dewi. Oh iya, Dewi. Pagi keluar sinyal tuh. Iya, aku baru lihat Dewinya breakout sih. Bollingernya kemarin sempat menyempit loh. Hari ini lumayan nih. Volumenya gede loh. Iya. Gede banget. Iya, volumenya gede. Ya itu menarik sih. Ini gimana Om Iwan kalau ngelihat Dewi Om Iwan? Ada potensi nggak nih Om Iwan? Ada dong kalau breakout begini. Ini halangan terakhirnya tinggal Aska yang kemarin tuh ya, itu jelek banget. 326 ya? Iya. 326. Di 326. Gila. Jadi sekarang ya 326 lewat, arahnya ke 420 sini. Emang Dewi tahun ini banyak katalis sih. Kan waktu itu aku pernah live kan. Jadi Iya. akan ada kandang kayak kandang ayamnya, peternakan ayamnya yang kedua deh nanti mau di tahun ini jalan. Terus ada beberapa lagi deh, bagus ya emang. Aduh, aku nemuin ini aja. Jadi peternakannya yang di Cianjur tuh lagi mau dibangun, peternakan kedua. Sama Om Iwan nih ada pertanyaan menarik nih. Satu pertanyaan terakhir nih. Jadi karena ARB simetris nih, ya kan? Second liner, third liner bakal pindah nggak semuanya ke first liner nih, Ci? Enggak. Masing-masing punya fansnya. Kayak klien aku yang biasa main barang kecil, suruh beli blue chip nggak mau, katanya cuannya kecil. Kan lebih aman, nggak mau, tetap mereka tuh lebih
nyaman dan mereka lebih suka beli saham-saham second and third liner. Dan biasanya kalau blue chip udah jalan, second and third liner pasti ngikut belakangan. Orang akan cari alternatif lain yang belum naik. Oh nih second liner nih yang masih bagus dan belum jalan. Jadi nggak akan pindah. Jadi mereka masing-masing tetap akan seperti sekarang, tetap akan rame, tetap akan punya bayarnya masing-masing. Ya kita beli saham-saham lebaran lah ya, udah mau lebaran. Berarti, aduh Malindo, aku tadi lihat ayam, aku lihatnya Malindo. Malindonya jeblok. Malah Dewi yang terbang. Breakdown Dewinya yang terbang. Kayaknya ayam itu kemarin ada berita apa ya, kayaknya kurang bagus. Aduh. Tapi ini ya, Dewinya bagus ya. Dewi bagus. Dewi kan beda lah. Namanya juga Dewi. Kalau Dewa tidur ya Dewinya manggung lah gantian. Aduh, Japa nih. Japa juga breakdown nih. Ya, Om Iwan ya breakdown ya. Mau private placement kalau nggak salah, sama laba itu. Oh iya, private placement. Japanya mau private placement. Resultnya juga jelek. Lagi kurang oke ya. Ya, cicilan nanti di bawah. Japa mungkin di 1000 berapa nih Om Iwan kalau Japa nih emiten lebaran? Aduh, jauh nih kayaknya di bawah 1.200 itu. 1000 ini ya kayaknya ya, bisa 1000-an. 50. Males aja lah. Iya. 50 lumayan. Jelek aja tuh. LPPF dong, Ci. Aduh, LPPF udah kagak kebendung. Mapi ya. Lumayan panjang. Mapi ya, kan udah mau lebaran nih kita nih. Mapinya udah kencang banget, Ci. Iya benar. Dengan mapa. Aduh, mapa. Udah terbang ke langit. Nih, Ramayana tuh di Bollinger bawah tuh candle-nya hijau. Terus dia punya RSI di bawah. Tahu deh Wah. agak. Iya, Ramayana ya. Aku juga males sih main. Terus Ramayana mah kemarin rokok sempat rame loh, PGRM, HMSP. Tapi aku belinya sih Wismilak. Oh, belinya Wim. Wan, lu kan bilang si saham Sampurna itu 1180 udah mahal kan, udah tinggi kan. Tapi dia nggak mau turun. Iya, bandel nih. Nggak mau turun. Iya nih. Kayak mau breakout ya. Iya. Targetnya itu sebenarnya cuma 1185. Terus kalau misalnya kita lihat pakai jangka panjang itu 1200 itu resistennya. Which is kalau harusnya sih panjangnya ada turun dulu nih. Ngayun dulu. Kalau misalnya mau beneran mau naik, berarti nanti naik lagi baru 1200-nya jebol. Biasanya gitu. Nah, kalau posisi sekarang, bagusnya kita beli apa nunggu? Dengan nunggu sih. Ini juga lihat aja tuh udah divergence kan, RSI-nya sama harganya garis divergence. Oh iya sih. MACD-nya bawah. Iya. Terus jelek semua itu. Oh, kita nunggu aja berarti ya? Dengan nunggu bentar dia berubah tren itu baru cakep tuh. Ini kayaknya ada potensi berubah tren kalau 12.200-nya lewat. Jadi kan kita 1.200 berapa kali gagal lewat. Jadi kita nunggu 1.200 break dulu nih. Kalau misalnya cakepnya ya ngomong itu, walaupun kelihatannya sih ada ngayun dulu gitu ya, 1.100, 1.200, 1.100 lah itu. Aku tuh kalau rokok-rokok pada main, aku lebih suka beli Wim. Wim itu lebih asik. Karena lumayan lincah. Dan dia tuh kayaknya lumayan diuntungkan deh. Kemarin kita ada Wismilak. Ya, Wismilak. Oke nih. Itu lumayan. Secara valuasi juga dia di tengah-tengah ya. Kalau misalnya Sampurna itu PR-nya 13 kali, Gudang Garam 7 kali, Wim itu 10 kali. Jadi di tengah-tengah. Banyak yang suka juga nih. Dan dia second tier kan. Jadi ya banyak yang perhatiin juga. Tahu deh, teknikalnya gimana? Lebih volatil juga, lebih volatil. Tinggal tunggu Om Iwan nih, teknikal gimana nih Om? Wim nih, last nih.
WIP-nya itu bawahnya 740. Kayaknya sih situ dulu. Hari ini kayaknya udah kena ya 740 ya. Nah, nanti Iya. konfirmasi Udah kena. saya 805 tuh. 805. Break level itu baru arahnya ke 990. Tapi kalau kita lihat jangka panjangnya, 900 break itu jauh banget loh. Break Lumayan ya ini ya. 1375 tuh. Kan bisa jadi cup with handle nih dari Oktober 2020. Oh, iya. Gila, mantep Ini tuh. ya, WIM ini mantep banget ya. Dia Iya kan? resilient banget gitu ya. Waktu rokok semuanya ARB, ini WIM-nya kenceng banget nih. Iya. Emang second tier ini dia lumayan menarik sih untuk rokok second tier ini. Sebenarnya nggak cuma rokok lah ya, Ci ya. Hampir rata-rata semua emiten lah ya. Masih menarik ya second tier-nya ya, Ci ya. Enggak, rokok itu kan ada first tier, ada second tier. Jadi berdasarkan kapasitas produksinya. Ya. Ini menarik. Oke. Satu lagi titipan ngomongin rokok. GGRM masih menarik nggak, Obi-Wan? Kok aku lihat kok kayaknya seru nih. Menarik, cuma mahal. Sekarang, iya, ini relio udah lumayan ini. Wow. Sama kayak HMSP gitu ya. Iya. Itu nanti kalau HMSP 1200 ini 27500 gudang garam resistennya. Di atas level itu ya ada potensi untuk lanjut rally lagi. Itu ada gap-gap yang banyak tuh belum tutup di gapnya lumayan 500 terus di sekitar 3500-an 31 di situ. Sementara supportnya itu ya di 23300 itu, 23300 sampai di 22.000. Kejauhan ya sama supportnya ya. 20%-an. MFC dia mau Golden Cross tuh. Nah, aku nggak pakai MACD lagi, aku pakai ini, RSI. Ya udah. Oke. Besti nih ya. Udah banyak nih dibacain nih tadi sama Om Iwan nih, udah dikasih insight juga nih sama cerita nih. Nanti bisa kalau mau ngeliat tuh Om Iwan tuh banyak gambar-gambar tuh di @bacagrafik. Ini bisa langsung follow nih. Di atas tuh bisa langsung follow tuh, ada baca grafik tuh di situ tuh. Ya kan? Nah, nanti tinggal tungguin aja kejutan-kejutan apa dari cerita sama Om Iwan. Gitu ya. Oke. Ci, thank you loh Ci. Om Iwan, thank you loh. Ya. Iya. Thank you. Kita tetap bakalan update tuh. Cerita tuh baik banget, tiap hari kasih update, enak. Terus udah gitu nggak ini lagi, nggak dimintain bayaran lagi ya Ci ya. Enggak lah, sama-sama trading bareng. Iya, trading bareng-bareng. Oke, thank you semuanya. Thank you, selamat malam. Happy cuan semua. Malam. Bye. Happy cuan. Bye.